Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa, khususnya para peruqyah dan orang-orang yang memiliki perhatian terhadap dunia ruqyah, saya ucapkan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu kembali dan semoga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian fikih ruqyah seperti sebelumnya, kita masuk kepada persoalan yaitu hal-hal yang dibolehkan dan hal-hal yang tidak dibolehkan dalam praktik ruqyah. Nah, ini tentu menjadi hal yang sangat serius ya, dan menjadi perbincangan ya di berbagai kesempatan, baik di media sosial maupun di majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu persoalan ini perlu kita kemukakan ya, khususnya dalam buku fikih ruqyah, adalah menjadi sesuatu yang harus kita pahami ya secara proporsional, karena ini adalah persoalan yang terus-menerus akan terjadi dalam praktek ruqyah. Nah, bagi siapapun yang menjadi praktis ruqyah dan termasuk orang-orang yang peduli dengan ruqyah, hal-hal seperti ini menjadi perhatian yang serius yang harus mendapatkan penjelasan secara lengkap. Di antara persoalan-persoalan yang selalu ya dihadapkan kepada peruqyah atau yang selalu dihadapi oleh seorang peruqyah dalam prakteknya, yang pertama adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini sesuatu yang dibolehkan ya, karena bagaimanapun dakwah Islam itu ditujukan kepada semua makhluk ya, kepada semua makhluk, baik itu manusia termasuk jin. Nah, jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini dalam praktek ruqyah tidak hanya terarah kepada pasien atau orang-orang yang kita ruqyah atau disebut dengan istilah marqi ya, tetapi juga ada masanya, ada kalanya ditujukan kepada jin yang merasuki seorang marqi ya, atau ketika kita meruqyah suatu tempat, kita juga boleh menyampaikan seruan ya kepada makhluk-makhluk yang mengganggu agar mereka bertaubat kepada Allah, agar mereka menjauhi tempat yang memang dikhususkan untuk manusia. Jangan sampai mereka membuat hal-hal yang dapat mengganggu ketenangan manusia. Nah, jadi itu merupakan dakwah. Ya, dakwah itu ya isinya amar ma'ruf nahi mungkar ya, menyampaikan atau mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang terpuji, yang baik, dan juga nahi mungkar, yaitu mencegah kemungkaran yang mereka lakukan kepada manusia tentunya. Jadi seorang peruqyah dalam praktek ruqyahnya ya tidak salah ya, ketika misalnya terjadi reaksi ya, dan jin berbicara melalui lisan orang yang dirasukinya, maka kita dakwahi, kita ajak mereka untuk taubat dan meninggalkan tubuh atau jasad orang yang dirasukinya. Nah,
itu adalah hal yang memang harus kita lakukan. Dan kita ingat kembali satu kaidah yang sangat penting, ya, ar-ruqyatu ya da'watun qabla an yakuna ilajan. Ruqyah itu adalah dakwah ya, sebelum kita posisikan dia sebagai terapi, ya. Jadi dia terapi, ya, pengobatan, cara penyembuhan, tetapi misi utamanya adalah dakwah, itu amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi di dalam literatur yang ditulis oleh para ulama, ya, mereka juga menyebutkan, ya, bahwa kita sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, meyakini bahwa Rasulullah SAW diutus kepada jin dan manusia, bahkan seluruh alam. Ya, ketika kita menghadapi suatu reaksi dari gangguan jin, maka tidak mustahil terjadi perdebatan, ya. Tidak mustahil terjadi pembangkangan dari bangsa jin, atau mereka menyampaikan hujah-hujah, ya, atau mereka menyerang melalui nas-nas agama. Nah, maka di sini seorang peruqyah dia juga mesti faqih, ya, dia mesti bisa, ya, membantah atau menyampaikan hujah-hujah untuk menundukkan para jin-jin yang membangkang tersebut. Nah, jadi oleh karena itu seorang peruqyah, ya, mesti meningkatkan kapasitas keilmuannya. Jangan sampai jin lebih paham, ya, nas-nas agama daripada dirinya sendiri. Nah, pernah suatu ketika, ya, dalam suatu praktek ruqyah, seorang peruqyah membacakan ayat-ayat Quran, tetapi kemudian diprotes oleh jin yang merasukinya, yang merasuki pasiennya, dan menyebutkan bahwa bacaan seorang peruqyah ini adalah menyalahi tajwid, menyalahi kaidah-kaidah ilmu tajwid, sehingga akhirnya ia dipermalukan di hadapan pasien dan keluarga-keluarga pasien. Nah, demikian juga dalam konteks yang lain, mungkin terkait dengan hukum fikih, ya, dan sebagainya. Jadi oleh karena itu, karena ruqyah ini adalah ladang dakwah yang isinya adalah amar ma'ruf nahi munkar, maka seorang pendakwah, seorang dai, dia mesti punya bekal. Nah, jadi tidak cukup hanya mengandalkan keberanian, tidak hanya cukup mengandalkan sekedar pelatihan, ya, sehari 2 hari kemudian langsung menjadi peruqyah. Ya, ini sangat berbahaya. Nah, apalagi nanti di tengah-tengah masyarakat tindak tanduk yang dimunculkan oleh korban-korban gangguan jin ini tidak semuanya bersifat penyakit, ya, fisik, tapi juga ada yang sifatnya berorientasi kepada agama, ya, seakan-akan dia orang yang alim, ya, seakan-akan dia orang yang paham agama, kemudian menciptakan, ya, amalan-amalan atau cara-cara pengobatan, ya, sehingga kemudian dilihat oleh masyarakat bahwa dia ini adalah pengobatan Islam, karena dari segi pakaiannya, dari segi bicaranya, kemudian dari segi hujah-hujah, ya, kata-kata yang disampaikannya itu bermuatan agama, sehingga orang melihat, oh, ini adalah cara Islam. Padahal sebenarnya ada, ya, unsur-unsur, ya, jin dalam praktek pengobatannya. Nah, ini akan dihadapkan kepada seorang peruqyah.
Kalau dia tidak mampu ya menyampaikan hujah-hujah yang benar ya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, kemudian para ulama-ulama yang muktabar, yang diakui, ya maka dia akan dipermalukan. Maka oleh karena itu seorang peruqyah itu mesti dia terus meningkatkan kapasitas keilmuannya. Nah, orang yang berilmu dalam artian yang lebih luas ya, berilmu tentu beramal ya. Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya lebih ditakuti oleh jin ketimbang orang yang beribadah ya tanpa ada landasan ilmu. Jadi oleh karena itu yang pertama ya dari hal yang diperbolehkan dalam praktek ruqyah adalah berdakwah, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar kepada jin dan juga kepada orang-orang yang datang kepada seorang peruqyah untuk dilayani atau untuk diminta pertolongan melakukan ruqyah syariah. Nah, jadi ini penting sekali ya, harus diingat bahwa ruqyah adalah dakwah. Ruqyah hanyalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, adapun aspek-aspek yang lain di dalam praktek ruqyah, nah itulah mungkin aspek terapinya ya. Tetapi jangan sampai terapi menjadi hal yang diutamakan tanpa mengindahkan tujuan dakwah. Nah, itu tidak ada bedanya dengan terapi-terapi yang lain. Ya, terapi akupuntur, terapi refleksi, terapi herbal yang dilakukan oleh orang-orang lain yang bukan dai ya. Nah, tapi sesungguhnya apapun yang kita lakukan bentuk terapinya mesti ada muatan dakwah. Walaupun dia seorang dokter, walaupun seorang ahli pijat, walaupun dia seorang ahli bekam, walaupun dia seorang ahli akupuntur, ya, walaupun dia seorang ahli terapi yang lain, ya, cara-cara pengobatan yang lain, nilai dakwah itu sangat penting. Ya. Tetapi ruqyah syar'iyah, ya, itu sangat berkaitan secara langsung dengan dakwah, karena yang kita baca adalah ayat-ayat Al-Quran, kemudian doa-doa Rasulullah, dan yang kita hadapi juga adalah hal-hal yang tidak bersifat materi atau tidak bersifat nyata ya. Maka oleh karena itu sentuhannya dengan agama itu sangat kuat, keterikatannya dengan dakwah sangat kuat. Jadi ini yang pertama yang harus kita ingat kembali dan terus harus dijadikan sebagai landasan praktek ruqyah kita, yaitu dakwah ilallah, mengajak makhluk-makhluk Allah baik manusia dan jin kepada jalan Allah untuk bertaubat kepada Allah dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menzalimi makhluk yang lain ya, seperti jin tidak boleh masuk ke dalam tubuh manusia karena itu menzalimi. Begitu juga manusia tidak boleh ya melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa menzalimi ya makhluk yang lain. Nah, jadi saya kira itu sebagai poin pertama dari hal-hal yang boleh dilakukan oleh seorang peruqyah dalam praktek ruqyahnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita selalu bisa mengikuti kajian ini ya. Dan kepada sahabat-sahabat para pemirsa ya, silakan berikan dukungan kepada saya, dan jika ada kesalahan ya, kekhilafan, mohon disampaikan secara langsung kepada saya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.